Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat tentang upaya pencurian jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak dinukilkan, diceritakan oleh buku-buku sejarah. Kejadiannya cukup banyak, tetapi di antara yang masyhur adalah yang terjadi pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Zanki tahun 1168 sampai 1174. Dikenal sebagai pahlawan Islam yang berhasil menghancurkan tentara salib dalam Perang Salib pertama bersama Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita lanjut, kami pintakan kepada sahabat santri untuk membantu kami dalam menyebarkan channel dakwah Islam dengan cara subscribe, like, share, bagikan video ini ke teman-teman kalian agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sahabat santri yang telah membantu kami, dan kami doakan semoga dilancarkan segala usahanya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan langkah kakinya untuk ziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, serta dapat berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku beberapa bagian dari sejarah Madinah karya Imam Ali Hafiz diceritakan, suatu malam Sultan Nuruddin mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasul memanggil Nuruddin dan menyuruhnya agar segera pergi ke Madinah, karena ada dua orang kulit putih yang hendak menyakiti beliau. Bermimpi seperti itu, Sultan Nuruddin pun tersentak dan terbangun dari tidurnya. Betapa jelas kata-kata yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Ia pun segera mengambil air wudhu, lalu salat beberapa rakaat. Lalu beliau tidur kembali. Dalam tidur keduanya, Sultan Nuruddin mendapatkan mimpi yang sama, bahkan terasa lebih jelas. Mimpi itu terus berulang hingga 3 kali. Keesokan harinya, Sultan Nuruddin menyampaikan mimpinya tersebut pada Jamaluddin Al-Muwassali, seorang menteri yang berwawasan luas, alim dan rendah hati. Jamaluddin pun menyarankan agar Sultan segera pergi ke Madinah dan tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Dengan membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang banyak, Sultan berangkat ke Madinah. Dibutuhkan 16 hari lamanya bagi Sultan Nuruddin dan pasukannya untuk sampai ke Madinah dari Syam. Ia menghabiskan 16 hari perjalanan dari Syam, Suriah, ke Madinah. Sesampainya di Madinah,
Ia segera salat di Raudhah, lalu menziarahi pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul. Segera setelah itu, ia memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul, terutama penduduk dan penziarah di sekitar Masjid Nabawi. Sultan membagi-bagikan hadiah pada setiap orang yang datang dengan harapan bisa bertemu dengan dua orang yang dilihatnya di dalam mimpi. Sayang, ia tidak bertemu dengan dua orang yang dicarinya tersebut. Maka berkatalah Sultan Nuruddin, apakah yang ada belum mendapat hadiah? Mereka menjawab, tidak ada, kecuali dua orang dari Andalusia, Spanyol. Keduanya tidak mengambil sedikit pun karena tengah khusyuk beribadah di Raudhah dekat makam Nabi. Saat ditanyakan bagaimana warna kulit kedua orang itu, maka dijawablah bahwa kulit mereka putih kemerahan. Setelah dicari, kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterogasi. Pada awalnya, mereka mengaku sebagai peziarah Muslim dari Andalusia. Terlihat dari wajah mereka gurat-gurat ketakutan dan jawabannya pun berbelit-belit. Untuk mendapatkan kebenaran jawaban, kedua orang tersebut dibawa ke balik dinding, lalu dibukalah celananya. Ternyata kedua orang itu tidak berkhitan. Setelah diinterogasi terus-menerus, keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus oleh raja mereka untuk mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha untuk mencuri jasad Rasul sudah mereka lakukan sejak lama dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid. Setelah itu, keduanya dihukum mati dan mayatnya dibakar di luar Masjid Nabawi. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali tanah sekitar pusara dan menuangkan ke dalamnya cairan tembaga agar membeku, agar pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam terlindungi. Mengapa tentara salib tersebut mau mencuri jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya jelas. Rasul adalah simbol agung bagi umat Islam. Semua yang ada pada Rasul memiliki nilai yang tak terhingga, termasuk pusara dan jasad beliau. Seandainya mereka mampu mencurinya, itu adalah hal luar biasa dan menjadi kebanggaan tersendiri. Sebaliknya, bagi umat Islam, peristiwa itu teramat memalukan dan bisa meruntuhkan mental umat Islam. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menonton video dari channel Jagoan Santri. Semoga video ini yang berisikan informasi penting tentang pencurian jasad Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil kesimpulannya, kita dapat mengambil intisarinya. Terima kasih, kami pintakan kembali untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, agar video ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.